Kami dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas kepemimpinan dengan dosen pengampu Dr. Joen Purba, SPD MPD. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Misika Jawa. Saya Juwita Gule. Kenalkan, saya Ariana Natasha. Nama saya Clarissa Yawan. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kami telah bersama dengan suster yang sudah memiliki pengalaman untuk menjadi seorang kepala sekolah. Izin suster, di sini kami ingin membantu suster mengenai kepemimpinan suster dalam menjadi kepala sekolah yang mulia. Baik, saya menjadi kepala sekolah mungkin 15 tahun. Menjalankan tugas itu sepanjang 15 tahun kami banyak komunikasi pengalaman karena kami sifatnya berpindah-pindah. Dari satu sekolah pernah 3 tahun, pernah 4 tahun, dan yang terakhir saya 8 tahun di satu tempat menjadi fungsi. Di sini kami ingin bertanya, siapakah yang menginspirasi suster ketika menjadi pemimpin atau kepala sekolah di sekolah seperti itu? Persis menginspirasi, mungkin saya harus ingat bapak saya dari guru dan kepala sekolah persis ya, tetapi dalam hal ini kami lebih pada ditugaskan oleh pimpinan sebagai suster ya. Kalian pertanyakan pada saya sebagai suster, itu lebih pada penugasan ya oleh pimpinan kami, tentunya dinilai layak menjalankan tugas ini. Tapi kalau inspirasi pertama, saya punya bapak seorang guru SD ya, gitu ya. Suster ini terinspirasi dari bapak. Iya, yang sebagai waktu itu dia guru dan kepala sekolah. Lalu suster, pendekatan kepemimpinan yang diterapkan suster ketika menjadi itu di sekolah itu apa? Kalau ditanya pendekatan yang sejauh saya sadari ya dan usahakan itu, seorang pemimpin atau seorang kepala sekolah itu seorang yang harus visioner ya, dia seorang yang punya visi ke depan. Karena apa? Anak-anak itu kan berganti, tiap tahun ada yang baru, tiap tahun juga ada yang tamat. Jadi kalau visi itu berarti tujuan yang akan dicapai ke depan, berarti saya punya mimpi tamatan saya setiap tahun dari sekolah ini seperti apa. Nah itu kan sesuai dengan kemajuan zaman ya. Kalau tamatnya tahun 2000 pasti beda dengan tahun 2020, beda lagi sekarang misalnya tahun 2024 atau 2025. Seorang yang punya visioner itu berarti seorang yang punya visi ke depan untuk menanggapi kemajuan yang ada atau kemajuan yang dibutuhkan saat itu. Pada tahun ini kan suster, bagaimana pengalaman suster mengajar guru dan siswa itu menjalankan misi dan Oh ya, baik. Di awal tahun, setiap tahun kita itu ada rapat besar ya. Pertama bisa rapat bersama dengan guru komite, dengan yayasan bahkan, lalu ada juga rapat bersama orang tua dan siswa. Itu untuk apa rapat itu? Untuk menyamakan persepsi atas visi atas misi. Nah, dalam rapat itu dibahas banyak hal, termasuk salah satunya adalah program apa yang akan dilaksanakan sepanjang tahun. Gitu kan. Lalu yang kedua, kita membuat bahwa ikatan kerjasama antara saya sebagai kepala sekolah dengan guru, pegawai atau pendidik tenaga pendidikan itu bukan seperti bos, tapi seperti rekan kerja yang memungkinkan dievaluasi. Jadi kami setiap pekan, hari Sabtu misalnya ada itu pekan rapat bersama selain rapat rutin. Lalu yang berikutnya bagaimana bekerja sama ya, melibatkan mereka untuk banyak hal. Ya, memberi kepercayaan, misalnya pada OSIS diberi kepercayaan apa, atau pada petugas tertentu beri kepercayaan apa, termasuk pada guru tertentu beri kepercayaan apa selain konteksnya mengajar ya, selain mengajar tugas tambahan apa. Jadi saya sebagai kepala sekolah memperlakukan guru itu
bukan di bawah saya, tidak, tapi menjadi rekan kerja, ya, yang sama sama-sama punya kemampuan, dan juga di titik lain ada kelembagaan tapi bisa diimbangi oleh kemampuan yang berbeda sehingga nanti mencapai visi misi itu jelas. Jadi di awal tahun itu visi misi jelas dipaparkan pada mereka sehingga geraknya sama. Jangan teriak-teriak padahal mereka nggak paham kan, nggak bisa juga ya. Ya, begitu. Pertanyaan selanjutnya, Suster, bagaimana situasi sekolah ketika Suster menjadi pembimbing? Maksudnya fasilitasnya, Suster, waktu sebelum memenuhi Oh iya, baik. Kalau fasilitas tentunya ya, ini kan sekolah swasta, tentunya berkembang lah dari tahun ke tahun, yang nggak mungkin sama. Misalnya kemajuannya kalau awal yang terakhir saya 8 tahun ya di satu sekolah, awalnya itu infokusnya masih di Tenteng ya, sudah itu tahun keberapa semua kelas punya, lalu speaker tahun pertama masih 2 yang pindah-pindah kelas, tahun ke-4, 5 sudah mulai berisi setiap kelas, lalu yang terakhir misalnya semua guru punya laptop yang sebagian besar itu adalah milik sekolah yang bisa dipakai, punya lab komputer itu sudah bebas anak-anak masuk di sana, punya wifi jaringan yang bisa dipakai, lalu fasilitas lain misalnya printer dengan kertas tinta semua guru bebas, bahkan murid pun boleh memprint ya, di sekolah kami seperti itu boleh memakai, jadi tidak ada alasan mengatakan ini enggak disiapkan. Yang perlu ditanggung jawab adalah minta tinta kapan habis, minta diisi begitu. Lalu fasilitas lain tentunya menurut saya dari segi keaslian kami punya pengalaman yang menghasilkan. Sekolahnya lantai 3 itu bisa menghasilkan pot-pot yang bisa menghasilkan sayur ditanami dan anak-anak mengerjakan itu ya. Lalu ada kreasi yang kami tonjolkan beberapa tahun terakhir saya situ, daur ulang sampah, bagaimana memanfaatkan kain handuk bekas menjadi pot bunga dengan semen, itu dijajah pot bunga, jadi kita nggak beli lagi untuk setidaknya 2-3 tahun nggak beli. Nah itu sebenarnya ada masanya ya, macam itu. Jadi menurut saya makin maju, yang masuk juga makin banyak ke sekolah itu, dan muridnya makin banyak, lulusannya juga makin bagus menurut saya, lalu prestasi juga makin terharumkan namanya ya. bagaimana Suster sebagai seorang pemimpin dan melibatkan guru, siswa, orang tua dalam pengambilan keputusan? Mengambil keputusan sebenarnya sebagai kepala sekolah bisa tek gitu ya, tapi itu tidak. Karena apa? Ketika orang merasa dihargai, biasanya dia akan melibatkan diri. Maka dalam hal ini seperti tadi di awal tahun itu kita rapat untuk mengambil keputusan. Jadi melibatkan yang sebenarnya harus dilibatkan, capek sendiri. Karena mereka juga punya potensi yang berbeda dengan saya. Melibatkan dalam arti kita bisa duduk bersama dengan mereka, memberi pendapat, juga menerima pendapat dari para guru, orang tua, termasuk di dalamnya kita biasa memanggil orang tua. Ini loh ya, image-nya orang memanggil orang tua karena anak bermasalah. Kami mengubah image itu bahwa orang tua boleh dipanggil ketika kita membutuhkan untuk tahu latar belakang, bagaimana di rumah, jadi bukan karena masalah. Itu perlahan anak-anak paham bahwa orang tua dipanggil bukan karena sesuatu yang buruk atau masalah, tapi juga kadang-kadang untuk bakat tertentu atau yang biasa-biasa saja. Kita datang kan bukan untuk marah-marahin, tapi supaya sumbangan apa mereka bisa beri juga untuk semua. Lalu Suster, bagaimana Suster sebagai seorang pemimpin dalam memotivasi guru untuk terus mengembangkan keterampilan mengajar mereka? Pertama, saya memberi kesempatan banyak untuk belajar, apakah itu daring atau mungkin ada pelatihan di mana utus. Tidak sebatas memberi kesempatan, tidak. Mereka pergi karena mereka kan tinggal. Seorang ibu kan dia, ibu guru misalnya pergi, itu pun harus dia bayar pegawainya, kerja sampai sore atau kapan. Itu kita bayar. Kita akan beri uang sakunya sampai segitunya, beri kesempatan untuk pelatihan. Lalu ada istilah di sana itu macam tutor sebaya itu kami berlaku. Dia guru mata pelajaran atau kelas sama, biasa duduk bersama atau memanggil nama
bos banyak bisa dipakai untuk itu, kenapa juga enggak? Begitu ya. Oke, Suster. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana Suster sebagai seorang pemimpin sekolah mengevaluasi kinerja guru dan staf di sekolah? Ya, untuk kami sekolah swasta ada penilaian ya. Setiap tahun ada penilaian. Ya, itu tentu detail. Tapi saya sebagai pemimpin tentu tidak batas menilai. Apa yang kurang dalam perjalanan waktu, saya juga bertanggung jawab mempelajari. Ya, mengevaluasi itu jelas nanti berujung pada angka berapa saya beri dia kinerjanya. Itu biasa di akhir Desember ada penilaian, lalu setiap bulan Maret ada penilaian juga untuk lanjut atau tidak. Ya, itu untuk guru baru itu. Tapi saya sebagai pemimpin kan harus, kalau saya berharap adanya dia tetap bersama kami, tentunya saya bimbing dia. Saya perlu tahu misalnya ada kecenderungan bahwa dia mau bertanya, saya pun minta adanya. Saya dampingi di kelas, biasa saya masuk ke kelas supaya mereka juga tahu apa yang dilakukan. Kalau sekolah harus hadir, harus hadir, nggak boleh pergi terus. Ya, begitu. Oke, Suster, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Kesulitan apa saja yang Suster hadapi sebagai pemimpin di sekolah dan bagaimana solusinya? Persis kesulitan saya tidak terlalu ya, tapi bahwa kesulitan itu ada, misalnya begini. Untuk anak-anak itu kan sebenarnya pendekatannya termasuk dia home visit ya, mengunjungi anak sampai ke rumah. Ini tidak gampang karena apa? Kalau mau home visit sebenarnya saya sebagai suster jauh lebih bebas daripada bapak ibu guru ya. Ya, dalam hal itu saya diuntungkan. Kalau saya pergi kemana-mana akan disambut baik sebagai suster dan diterima baik. Hanya memang ada banyak orang tua murid itu nggak selalu ada di rumah. Misalnya mereka bekerja dari pagi sampai sore bahkan pulang malam. Itu sesuatu yang sulit ditebus waktunya. Nah, kesulitan lain saya tidak terlalu merasa karena ya hadir di situ. Ya, sekolah tempat saya bertugas itu di tempat saya tinggal. Susteran kami di sampingnya sekolahnya, jadi gampang 24 jam saya hadir. Ya, itu. Tapi tentang home visit itu agak kesulitan karena lebih pada orang tua murid sibuk bekerja, tidak selalu bisa dikunjungi di rumah. Padahal itu sebenarnya satu pendekatan yang membantu anak ya, supaya kita bisa mengenal mereka lebih dekat. Berarti tadi kan kesulitan untuk selesai Suster. Kalau untuk guru saya nggak mengalami kesulitan, saya nggak merasa guru sebagai kesulitan karena baik-baik saja. Karena misalnya ya untuk jemurnya kita tiap bulan kalau ada yang melahirkan kita kunjungi, lalu setiap ada awal tahun kita tahun baruan di tempat yang mereka pengertian, ada yang berduka kita bersama, juga bersama di gereja, pelatihan kerja di rumah, kebersihan rumah. Apa momen paling berkesan yang pernah Suster alami selama menjadi pemimpin di sekolah? Momen paling berkesan itu apa ya? Pada sebagai kepala sekolah pada hari guru, semua guru bisa mendapat hadiah. Tapi saya sebagai kepala sekolah belum tentu. Nah, berkesannya di mana? Saya itu melihat kalau memang justru kebahagiaannya seperti itu kita kan sebenarnya biarpun saya tidak semua tanda tangan kepala sekolah ya, tapi di hari guru itu pada umumnya mereka akan dapat hadiah banyak gurunya ya, apakah setangkai bunga, selembar lukisan atau apa, itu pasti akan mereka temukan. Tapi saya belum tentu. Nah, kesannya apa? Saya sebagai seorang pemimpin kepala sekolah memang dituntut kerendahan hati dan
kesan itu mendalam sehingga lama-lama saya makin mencintai lukis. Begitu ya. Dan untuk saya ada beberapa lukisan anak yang saya simpan sampai sekarang, yang saya terima dari anak ketika hari guru. Itu di kesan lain bertemu dengan alumni yang mereka tamat. Bertemu alumni itu juga saya mendalam karena apa, ceritanya